Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMPI Terput TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kita akan sama-sama menikmati waktu untuk berbuka puasa dengan keluarga tercinta tentunya di rumah. Oleh karena itu, sambil kita menunggu menjelang waktu berbuka puasa, mari sama-sama kita akan saksikan penampilan kultum dari siswa dan siswi SMP Islam Traktir Putih Global. Oleh karena itu kami ucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru-guru SMP Islam Traktir Putih Global serta ibu guru wali kelas 95. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Perkenankanlah saya Muhammad Nafiandra pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Ramadan di tengah pandemi corona. Apa yang kita rasakan di bulan Ramadan tahun ini? Apakah kita bahagia atau malah bersedih? Kalau bahagia, jelas kita bahagia karena masih bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Tapi di tengah pandemi seperti ini, sungguh hal yang berbeda dan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mungkin sebagian dari kita menganggap ini adalah ujian terberat yang Allah berikan pada kita semuanya. Yang biasanya kita bisa ngabuburit, buka bersama di luar bersama teman-teman atau dengan saudara, tapi sekarang semuanya harus diam di rumah. Belum lagi hal-hal yang kita temui di rumah pasti akan terasa membosankan. Namun walaupun kita lagi di rumah aja, masih banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah selama masih lockdown. Seperti membantu orang tua, olahraga keliling komplek, beres-beres rumah atau enggak minimal kamar. Dan masih banyak lagi. Kalaupun sholat juga nggak harus di masjid. Kita bisa sholat bareng orang tua, adik atau kakak di rumah. Jadi kita tetap bisa berjamaah walaupun kita di rumah. Dan juga nih, bagi yang suka keluar bareng teman atau bareng siapapun itu lebih baik jangan dulu. Ditahan dulu keluarnya, apalagi pas puasa kayak gini jadinya kan malah tambah capek. Kalau lagi wabah virus kayak gini, kita dilarang untuk pergi keluar rumah kalau nggak mendesak. Bahkan ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, janganlah unta yang sakit itu didekatkan dengan unta yang sehat. Lalu apa yang dimaksud dengan unta yang di sini? Unta yang ada di sini itu bisa kita anggap sebagai manusia. Jadi kalau misalkan kita sedang sakit yang dapat menular, kita tidak boleh dekat-dekat dengan orang sekitar kita, karena walaupun kita sakit, setidaknya tidak membuat orang itu sengsara hanya karena penyakit yang kita tularkan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa memang jika ada wabah seperti ini memang lebih baik untuk di rumah, karena kita sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau misalkan kita yang menularkan penyakit virus ini, kita itu jadi berdosa. Oleh karena itu kita lebih baik di rumah, jaga kesehatan aja. Kita juga bisa menghidupkan bulan Ramadan di tengah wabah corona seperti ini. Kalau memang kita benar-benar tidak bisa ke masjid, jangan sampai rumah kita tidak dijadikan untuk tempat salat. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita bisa melakukan salat tarawih di rumah masing-masing. Kalau bisa salat berjamaah dengan keluarga, lakukanlah. Kalau tidak ada, kita bisa salat sendiri-sendiri dan mungkin agak lebih ringan karena di rumah sendiri. Tidak harus kita lakukan langsung 20 rakaat. Kita juga bisa cicil. Misalkan 4 rakaat dulu. Setelah selesai sholat kita bisa sambil ngobrol dengan keluarga atau dengan teman dekat lewat WA. Mungkin yang selama ini kalau yang biasanya ayahnya sedang sholat, anaknya tinggal di rumah atau mungkin istrinya yang di rumah. Tapi untuk tahun ini tidak. Ayahnya ada di rumah, semuanya tinggal di rumah, semuanya akan sholat di rumah. Sholat tarawih berjamaah di rumah. Jangan sampai ini ketinggalan dan jadikan kesempatan di rumah ini menjadi kesempatan untuk membaca Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini ujian dari Allah agar terlihat mana yang imannya betul-betul kuat. Cirinya adalah
Jika dia di saat ada musibah, dia akan semakin dekat kepada Allah. Itulah orang yang mulia di hadapan Allah. Maka dari itu selama di bulan Ramadan ini, dekatkanlah diri kita kepada Allah. Kita tidak bisa pergi ke masjid, tapi Al-Quran tetap kita baca. Salat tarawih dilaksanakan di rumah dan yang lainnya. Kebaikan harus kita lakukan di rumah kita, dan mari kita jauhkan diri kita dari segala macam yang menjadikan ibadah kita kurang pahalanya. Jangan sampai kita rugi di bulan Ramadan. Jangan sampai setan berhasil membuat kita membuat alasan. Karena kita tidak ke masjid bukan berarti kita tidak salat tarawih. Itu setan yang mengajak. Biarpun dalam keadaan di rumah, kita tidak melaksanakan ibadah seperti biasanya. Baiklah, saya rasa cukup ceramah saya kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMPI Terput TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi sama-sama telah kita saksikan penampilan kultum dari siswa dan siswi SMP Islam Teratai Putih Global. Oleh karena itu, saksikan episode berikutnya di channel SMPI Terput TV. Kami ucapkan terima kasih dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.